Ya, Shalom, Soteria. Selamat berjumpa kembali saudara-saudaraku, di mana saja saudara berada. Biarlah kasih kemurahan dan kuasa Roh Kudus, energinya yang begitu supranatural, luar biasa, mengalir kepada saudara-saudara sekarang ini di mana saja, baik yang sekarang ada di rumah masing-masing, mungkin sedang dalam perjalanan, di jalanan, atau mungkin ada di rumah sakit. Mari kita bersama sebentar menikmati acara khusus ini, acara HDM, Healing and Deliverance Ministry. Pelayanan doa ini, kesembuhan dan kelepasan. Saudara-saudara, kita tahu sekarang ini kita sedang menghadapi krisis. Krisis di mana krisis memiliki arti keadaan yang darurat, genting, saudara-saudara. Krisis macam-macam, tapi sekarang kita hanya membahas dua macam krisis yang sekarang sedang terjadi di antara kita, di mana saja berada. Tapi jangan panik. Ada Tuhan yang hidup, namanya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat. Saya dan saudara yang percaya dan setia kepadanya sampai akhir hidup kita. Roh Kudus sekarang yang bekerja. Saudara-saudara, saya akan menyampaikan renungan sedikit mendasari daripada sebentar pengurapan. Ya, ada pengurapan hari Rabu, bahkan setiap Rabu seminggu sekali, pukul 6:30 malam. Kita butuh pengurapan dari Roh Kudus supaya kita dikuatkan, kuat menghadapi apa saja, baik dalam keadaan suka maupun duka. Keadaan seperti ini sekalipun kita kuat karena Roh Kudus yang mengurapi kita. Ketika Roh Kudus mengurapi kita, kita didiami Roh Kudus dan Roh Kudus bersama dengan kita. Ada satu peristiwa yang tercatat di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama, saudara-saudara, yang saya baca. Ya, mari kita lihat di dalam 1 Raja-Raja. Ya, 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 24, tapi tidak saya baca semua ya. Saya mau menyampaikan krisis yang terjadi. Di sini tercatat, saudara, ada dua krisis. Ya, ada kondisi yang sangat penting, sangat darurat sekali, genting. Saudara-saudara, krisis apa ini? Ya, kalau di sana kita membaca ada perikopnya, yaitu mengenai Elia dan janda di Sarfat. Ya, ini krisis yang pertama, saudara-saudara. Kita lihat. Kita baca, saudara nanti baca juga ya, mulai ayat 7 sampai 24. Tapi ini saudara yang krisis pertama ayat 7 sampai 16. Tapi saya baca ayat 12. Demikian. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 12 dikatakan begini. Perempuan itu menjawab, janda Sarfat nih, kepada Nabi Elia, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ini krisis, saudara. Ya, saya bicara ini krisis ekonomi. Ya, janda ini janda miskin, punya anak satu, tidak punya apa-apa. Tapi di tengah-tengah itu Nabi Elia meminta ya kepada janda ini supaya memberikan roti itu lebih dulu kepada Nabi Elia. Baru setelah itu baru si janda dan anaknya. Tapi jawabannya ayat 12 tadi. Ya, saudara-saudara, tapi puji Tuhan. Kalau saudara membaca selanjutnya, terjadilah di tengah-tengah krisis ini yang namanya keajaiban. Maka itu saudara, saya berikan tema renungan saya ini adalah keajaiban di tengah krisis. Keajaiban yang dari Tuhan luar biasa ini. Saudara membaca sampai ayat 16, saudara akan menemukan ceritanya itu.
Ya, ada krisis ekonomi, saudara. Tapi kenapa janda ini juga menurut Nabi Elia? Karena firman Tuhan di dalam ayat 9 dikatakan begini. Ayat 9b, ya. 1 Raja 17 ayat 9b dikatakan, ketahuilah aku Tuhan telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Jadi janda ini sudah diperintahkan Tuhan pakai janda ini untuk Nabi Elia, supaya Nabi Elia bisa makan. Luar biasa, ya, luar biasa. Saudara memakai seorang janda yang miskin, tidak orang yang kaya, saudara-saudara. Puji Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau berhutang. Ketika janda ini taat, menuruti perintah Tuhan, ya, dan permintaan daripada Nabi Elia, dia penuhi dan terjadilah keajaiban, saudara. Ya, saudara bisa baca itu sampai ayat 16. Ya, silakan baca. Karena saya tidak mau lama-lama, saudara-saudara, karena nanti ada pengurapan. Lalu yang kedua, saudara, tadi krisis ekonomi. Ya, syaratnya adalah betul-betul peka akan suara Tuhan, perintah Tuhan dilaksanakan, ada ketaatan. Maka yang namanya krisis ekonomi, ya, siapapun yang saat ini mengalami krisis, taatlah kepada Tuhan, taati perintahnya seperti janda ini, dan keajaiban itu akan terjadi. Buktikan, saya sudah banyak membuktikan dalam pelayanan saya ini. Kalau krisis yang kedua, saudara mulai baca ayat 17 sampai 24, tapi saya baca ayat 17 dan 18, dikatakan begini. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. Ada yang sakit, anak perempuannya sakit, anak perempuan itu sakit, saudara. Anak janda itu sakit, sakitnya sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi, mati toh. Ayat 18 dikatakan begitu. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Oh, saudara-saudara, krisis yang kedua, ada kesakitan sehingga menyebabkan kematian. Tadi yang pertama ekonomi terjadi, saudara, sekarang ini, ya. Sekarang yang kedua juga terjadi, ada kesakitan, ada virus di luar rumah sana, saudara. Maka itu kita mendukung himbauan pemerintah untuk kita tetap menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, ya, dan menjaga lingkungan, dan kita tetap tinggal di dalam rumah. Tapi Tuhan hadir di sana. Saat Tuhan hadir di sana, ketika taat, saudara, terjadilah, saudara. Anaknya yang mati ini, saudara-saudara, dibawa pada Nabi Elia dengan caranya, biar tentu Nabi Elia ini juga atas perintah Tuhan, pasti dia dengar-dengaran. Dan saudara lihat, di dalam ayat-ayat selanjutnya dikatakan, anak dari perempuan ini hidup, sehat, kembali, dihidupkan kembali oleh karena Tuhan melalui Nabi Elia. Tuhan pakai Nabi Elia sebagai perantara antara manusia dengan Tuhannya lewat nabinya. Saudara, demikian juga sekarang ini, saudara. Kalau ada krisis-krisis ini, baik ekonomi maupun sakit penyakit, yang sakit penyakit macam-macam banyaknya. Dan saya sudah melayani, saudara, dan luar biasa. Itu terjadi, saudara, di tengah-tengah krisis. Dan sekarang ini juga, malam ini juga, saudara yang krisis ekonomi, krisis kesehatan, dan sakit penyakit di mana saja engkau berada, mari sekarang kita mohon urapannya, Roh Kudus supaya bekerja dan menguatkan, memberikan saudara kemenangan, sehingga saudara yang punya ekonomi ada terobosan yang luar biasa, keajaiban Tuhan terjadi. Yang sakit dikatakan tidak mungkin sembuh, akan mati, ada terobosan dan Tuhan memberikan kesembuhan. Mari saudara, siapkan sekarang diri saudara, minyak yang sudah saudara siapkan itu, ya, minyak ini, ayo siapkan. Kita berdoa untuk minyak ini dulu. Saudara yang mungkin minyaknya belum didoakan, nanti kita ini doakan bersama-sama. Mari kita doakan minyak ini. Bapa yang di surga, kami bawa minyak ini, Tuhan, supaya minyak biasa ini yang tidak ada alkoholnya, Tuhan, yang menguduskan, dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga minyak ini menjadi kudus, dan Roh Kudus yang akan bekerja. Ketika Roh Kudus bekerja, akan mendatangkan keajaiban, karena Roh Kudus yang bekerja, bukan karena minyak.
Minyak hanya sarana saja, benda mati. Tapi roh-Mu Tuhan bekerja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara, buka. Kita nanti mengurapi bersama-sama. Pakai doa profetik. Doa profetik ya. Lakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuangkan itu saudara. Ini ada minyak. Minyak saudara. Ya, ada minyak ini. Ya, minyak yang sudah dikuduskan. Mari saudara. Apa masalahmu? Tadi saya katakan ada dua krisis. Krisis ekonomi dan krisis kesehatan. Mungkin ada krisis yang lain. Saudara sebut saja namanya. Sebut saja dalam hatimu. Dan saudara sampaikan kepada Tuhan dan katakan dengan doa profetik. Mari kita urapkan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapkan saudara. Urapkan. Urapkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus. Roh Kudus bekerja. Haleluya. Ayo katakan doa profetik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya perintahkan. Apa penyakitmu sebut. Kalau ada diare-diarenya perintahkan berhenti. Kalau ada pendarahan-pendarahannya berhenti. Ada cancer. Ada yang autoimun. Ada yang di lambung, gas asam lambung. Ada yang di sakit otaknya. Tensi. Ada di mata, ada di telinga, ada di mulut, tenggorokan, hidung. Sampai kepada syaraf-syaraf tulang. Tulang belakang, lumbal, punggung. Jantung, paru-paru. Limpa, ginjal, pankreas, usus besar. Semua. Termasuk sampai darah. Roh Kudus. Bahkan kalau ada virus, bakteri, kuman, segala apapun juga. Sekarang, ayo katakan dalam nama Tuhan Yesus. Segala penyakit itu perintahkan keluar dari tubuh, keluar dari tubuhmu. Ayo katakan itu. Itu penyakit, krisis kesehatan, dan juga krisis ekonomi. Supaya Tuhan berikan terobosan yang baik untuk ekonomi. Dengan cara yang ajaib, saya tidak tahu. Taatlah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayo saudara-saudara. Doakan itu, rumah, tanah, gudang, ruko, pabrik yang mau dijual untuk kepentingan kebutuhan sekarang ini, saudara, Roh Kudus bekerja di sana. Akan mendatangkan kebaikan. Dan banyak pembeli yang di sana, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari tempat ini, saya alirkan energimu Roh Kudus untuk umatmu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya perintahkan segala penyakit apa saja di dalammu. Saya dari tempat ini, saya perintahkan, keluar, pergi. Penyakitmu, sembuh engkau, pulih. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, pulih penyakitmu. Engkau pulih total, disembuhkan oleh Tuhan. Roh Kudus sudah bekerja atasmu. Terima kasih Tuhan. Ekonominya mengalami krisis Tuhan. Tuhan berikan terobosan ekonomimu. Baik yang ada di toko, ada di warung. Mereka jual apa saja. Tuhan pabrik segala macam. Tuhan Roh Kudus yang akan menolong mereka. Memberikan terobosan, membuka tingkap langit. Bahkan bendungan langit dibuka, dicurahkan berkatnya. Kuasamu dinyatakan. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus, kerjakanlah bagianmu ini. Kuasamu bekerja. Karena di dalam ketaatan Tuhan, ada keajaiban di tengah-tengah krisis. Dan itu akan bekerja. Malam ini kau nyatakan Tuhan, ada sesuatu yang dahsyat terjadi. Biar Roh-Mu bekerja di mana saja mereka berada. Roh Kudus, Engkau yang akan mengerjakan semuanya. Hamba serahkan semua dalam tangan-Mu. Nyatakan itu. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati engkau. Diberkati engkau. Ada shalom dan soteria. Ada kelepasan. Ada kelepasan. Ada pemulihan terjadi di dalam hidupmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang sangat besar ini. Roh Kudus, Engkau bekerja dengan dahsyat. Dan hamba serahkan pelayanan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus sekarang bagianmu. Haleluya. Amin ya. Sampai berjumpa kembali saudara-saudara. Haleluya. Puji Tuhan.